Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Syarida Aska dengan NIM 4012102110. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen produksi dari pertemuan 2 sampai pertemuan yang ke-7. Yang pertama yaitu pertemuan 2 yaitu tentang perencanaan produksi. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama yaitu definisi. Definisi perencanaan adalah tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan untuk perencanaan di sini melibatkan komponen seperti jumlah tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, keberadaan proses hasil yang ingin dicapai, dan hubungannya dengan masa depan. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan perencanaan yaitu yang pertama mencapai tingkat keuntungan atau profit tertentu. Yang kedua yaitu menguasai pasar sehingga output perusahaan tetap mempunyai pangsa pasar tertentu. Yang ketiga yaitu mengusahakan agar perusahaan dapat bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Yang keempat yaitu mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada tetap pada tingkatannya maupun berkembang. Yang kelima yaitu menggunakan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah ada pada perusahaan yang bersangkutan. Dari mana itu? Yang selanjutnya yaitu ada fungsi perencanaan produksi, yaitu yang ke-1 menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang keempat yaitu menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Asalnya memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Yang selanjutnya yaitu ada jenis perencanaan produksi. Jenis perencanaan produksi di sini melibatkan yaitu menjadwalan, memperkirakan dan memperkirakan permintaan produk di masa depan. Di sini masing-masing didasarkan pada prinsip dan asumsi yang berbeda dan memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Yang pertama yaitu metode pekerjaan. Yang kedua yaitu metode batch. Yang ketiga metode aliran. Yang keempat metode proses. Yang kelima metode produksi massal. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan dan mekanisme perencanaan produksi. Dalam melakukan produksi ada beberapa tahapan dan mekanisme yang dilakukan, yaitu antara lain yang pertama yaitu ada perutean. Tahap ini ialah menyusun jalur kerja yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu penjadwalan. Tahap ini terkait dengan waktu di mana memperhitungkan kapan proses produksi dimulai dan kapan proses produksi diharapkan selesai. Yang ketiga yaitu pengiriman. Dalam tahap pengiriman, tahap ini mengirim informasi kepada staf operasional terkait dengan rute dan jadwal yang akan dilakukan selama proses produksi. Yang keempat yaitu penindaklanjutan. Tahap terakhir ini adalah bentuk pelaksanaan dari tahap sebelumnya, di mana dilakukan proses produksi dan setelahnya akan ada penilaian terhadap produk yang telah dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu ada pertemuan ketiga, yaitu mempelajari tentang proses produksi. Proses produksi di sini saya ambil ada 4 poin, yaitu yang pertama strategi proses, yang kedua analisis proses, yang ketiga tipe dan faktor proses produksi, yang keempat yaitu proses produksi industri. Yang pertama yaitu strategi proses. Strategi proses ini juga dikenal sebagai proses strategi, pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengubah sumber daya
yang dimilikinya menjadi barang atau jasa bernilai bagi pelanggan atau pasar. Di dalam strategi proses ini ada beberapa macam strategi proses, yaitu yang pertama yaitu ada fokus proses, yaitu di sini sebagian besar produksi ini dikhususkan untuk membuat produk bervolume rendah dengan keragaman tinggi di tempat-tempat yang disebut toko pekerjaan. Fasilitas tersebut diatur di sekitar kegiatan atau proses tertentu. Yang kedua yaitu ada proses berulang. Proses berulang di sini jalur perakitan klasik banyak digunakan dalam perakitan hampir semua mobil dan peralatan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu fokus produk. Di sini proses volume tinggi dan variasi rendah berfokus pada produk, fasilitas diatur di sekitar produk. Yang selanjutnya yaitu kustomisasi massal. Yang selanjutnya yaitu ada analisis proses. Analisis proses di sini merupakan kegiatan evaluasi dan pengendalian produksi untuk meningkatkan kualitas produk. Cara dapat melakukan langkah-langkah menganalisis, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi proses produksi yang akan dianalisis. Yang kedua, identifikasi masalah yang dialami. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, mengidentifikasi solusi. Yang keenam, menerapkan solusi. Yang kelima, evaluasi hasil. Maksud dari evaluasi hasil di sini yaitu hasil penerapan solusi untuk mengetahui apakah solusi yang diterapkan efektif, bisa digunakan untuk meningkat kualitas produk dan efisiensi produksi. Yang selanjutnya yaitu ada tipe dan faktor proses produksi. Di sini ada dua tipe, yaitu yang pertama yaitu tipe proses produksi. Prosesnya ini berurutan. Yang kedua yaitu proses produksi paralel. Maksud dari produksi paralel yaitu di mana beberapa tahapan produksi dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat tersebut. Misalnya dalam produksi pakaian, beberapa bagian pakaian dapat dijahit secara paralel oleh beberapa pekerja. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi. Yang pertama yaitu teknologi. Mungkin di sini teknologinya kurang memadai untuk memproduksi. Yang kedua yaitu tenaga kerja, yaitu keterampilan, motivasi dan produktivitas tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja proses produksi. Yang ketiga yaitu bahan baku. Ketersediaan, kualitas dan biaya bahan baku mempengaruhi kemauan perusahaan untuk menjalankan proses produksi secara efektif. Yang selanjutnya yaitu proses produksi industri. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan dan perancangan. Yang kedua tahap pengadaan bahan baku. Yang ketiga tahapan pengelolaan. Yang keempat tahapan pengujian. Yang kelima tahap pengendalian kualitas. Yang keenam tahap pengemasan. Yang selanjutnya yaitu pada pertemuan keempat yaitu ada materi, yaitu 4 strategi manajemen produksi. Yang pertama yaitu ada framework ketidakpastian. Yang kedua yaitu fit strategi. Yang ketiga forecasting. Yang keempat yaitu ada value stream mapping. Yang pertama yaitu framework ketidakpastian, yaitu dibuat guna menentukan strategi rantai pasok produksi yang tepat dalam suatu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan. Framework ketidakpastian ini ada dibagi yaitu 4 strategi, yaitu yang pertama ada efficient supply chain, yang kedua responsive supply chain, yang ketiga risk hedging supply chain, yang keempat agile supply chain. Yaitu yang selanjutnya yaitu ada fit strategi. Dalam proses produksi diperlukan fit strategi atau disebut sebagai strategi penyelarasan. Pada penyelarasan yang dimaksud merupakan sebuah perusahaan atau organisasi bisa memastikan bahwa strategi produksi selaras dengan strategi bisnis perusahaan agar proses produksi di sini mendukung tujuan dari bisnis dari suatu perusahaan dan memberikan kontribusi maksimal pada keberhasilan atau kesuksesan perusahaan.
Adapun langkah-langkah dalam penyelarasan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu yang pertama yaitu analisis strategi bisnis, yang kedua analisis proses produksi, yang ketiga mengidentifikasi kesenjangan, yang keempat mengembangkan strategi produksi, yang kelima implementasi strategi, yang keenam monitoring dan evaluasi. Di sini ada juga contoh fit strategi, yaitu yang pertama, jika suatu perusahaan ingin menjadi pemimpin atau unggul dalam hal biaya, maka perusahaan tersebut harus memiliki teknologi dan proses produksi yang hemat biaya dan memfokuskan pada efisiensi dari produktivitas serta menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. Adapun contoh yang kedua yaitu jika suatu perusahaan yang ingin menjadi pemimpin atau unggul dalam hal diferensi ciri khas, maka harus memiliki teknologi dan proses produksi yang menghasilkan produk yang unik, berbeda dengan yang lainnya dan bernilai tinggi, selalu memfokuskan pada inovasi dan pengembangan produk baru, menawarkan produk dengan harga premium dan tentu yang berkualitas yang dibandingkan produk pesaing. Yang selanjutnya yaitu ada forecasting atau peramalan, yaitu di sini yang dimaksud suatu metode perencanaan dan pengendalian produksi yang didasarkan pada data historis yang telah dikumpulkan. Metode ini membantu sebuah perusahaan dalam melakukan perencanaan proses produksi agar lebih efektif dan efisiensi, atau untuk menghindari kendala yang tidak diinginkan seperti menentukan jumlah produksi yang akan dilakukan, yang biasanya menjadi kendala bagi perusahaan baru atau yang berskala kecil. Yang materi keempat yaitu ada value stream mapping, yaitu adalah teknik yang digunakan untuk mengenali aktivitas dalam industri manufaktur, termasuk kegiatan yang memberikan nilai tambah dan tidak memberikan nilai tambah. Hal ini mempermudah identifikasi akar permasalahan dalam proses produksi. Keunggulan pada value stream mapping terletak pada kemampuannya untuk visualisasi alur proses, memfasilitasi deteksi pemborosan, serta menyederhanakan analisis untuk perbaikan, sehingga meningkatkan aliran informasi dan bahan di lantai produksi. Pemetaan alur value stream mapping mencakup dua tipe, yaitu current value stream mapping dan future value stream mapping. Cara menggunakan value stream mapping yaitu dalam proses perencanaan dan optimisasi aliran produk dapat dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi aktivitas, yang kedua menganalisis aktivitas, yang ketiga menyusun current stream mapping, yang keempat mengidentifikasi pemborosan, yang kelima menyusun future stream mapping, yang keenam mengimplementasi perbaikan, yang ketujuh yaitu monitoring dan mengevaluasi. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kelima, yaitu pengelolaan resiko produksi. Pada pengelolaan resiko produksi di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama pengelompokan risiko, yang kedua tujuan manajemen risiko, yang ketiga tahapan manajemen risiko. Pada pengelompokan risiko di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama kegagalan SDM atau sumber daya manusia. Maksud dari kegagalan di sini yaitu mungkin kurangnya keterampilan kinerja suatu perusahaan tersebut. Yaitu yang kedua yaitu resiko proses, yaitu mungkin di beberapa proses produksi ini ada kegagalannya ya, atau kekurangan pada proses resiko pada proses produksi. Yang ketiga yaitu resiko eksternal. Resiko eksternal ini dari luar perusahaan atau luar segi bisnis tersebut. Yang keempat yaitu resiko teknologi. Mungkin di sini kurangnya teknologi suatu bahan produk untuk menghasilkan suatu produksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan suatu usaha atau kegiatan. Manajemen risiko merupakan perencanaan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk
mengelola risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan suatu usaha. Yaitu tahapan manajemen risiko. Yaitu di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi risiko, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, yang keempat menempatkan ukuran risiko, yang kelima menentukan alternatif daripada risiko tersebut, yang kelima yaitu menganalisis setiap alternatif, yang keempat memutuskan satu alternatif, yang keempat melaksanakan alternatif yang dipilih dari suatu risiko tersebut. Pada pertemuan ke-6 di sini ada materi yaitu etika dalam manajemen produksi. Pada suatu manajemen produksi penting etika produksi, yaitu yang dimaksud aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi karyawan di sini harus mempunyai etika dalam bagaimana cara memproduksi suatu barang pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi SDM atau sumber daya manusia dalam manajemen produksi. Yang pertama yaitu rekrutmen, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat motivasi karyawan, yang kelima manajemen konflik, yang keenam yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedelapan yaitu pemeliharaan hubungan industri. Yang selanjutnya yaitu ada juga strategi manajemen produksi. Yang pertama yaitu melaksanakan perencanaan produksi dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas produk yang diproduksi tersebut. Yang kedua yaitu penerapan pengendalian produksi melalui pelaksanaan tahap perencanaan produksi yang ditargetkan pada segmentasi pasar. Yang ketiga yaitu pengawasan produksi dengan menjaga kualitas dan efisiensi waktu dapat dilakukan dengan menentukan kualitas produksi tersebut. Yang selanjutnya ada juga peran sumber daya manusia atau SDM, yaitu yang pertama peran administrasi manajemen SDM, yang kedua peran operasional, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang ketiga yaitu peran strategis manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-7 yaitu ada materi manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Nah, di sini dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama manfaat manajemen kinerja, yang kedua teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja, yang ketiga evaluasi dan pengendalian kualitas produksi, yang keempat pengujian produksi. Yang pertama yaitu pada manfaat manajemen kinerja, yaitu merupakan suatu proses yang sangat penting dalam segala jenis organisasi dengan tujuan memastikan bahwa para karyawan mencapai tujuan individu mereka sejalan dengan visi perusahaan. Bagi manajer, manfaat manajemen kinerja meliputi berbagai hal. Salah satunya adalah memberikan klarifikasi tentang kinerja dan harapan perilaku, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menggunakan waktu dengan lebih efektif. Selain itu, manajemen kinerja membantu dalam meningkatkan kinerja baik secara tim maupun individual, serta memberikan penghargaan non-finansial kepada staf tersebut. Nah, teori di sini juga ada teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja, yaitu yang pertama teori hierarki kebutuhan Maslow, yang kedua teori harapan Fromm, yang ketiga teori Higgins motivasi Herbst, yang keempat yaitu teori keterkaitan organisasional. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Evaluasi kualitas produksi melibatkan penilaian
terhadap karakteristik dan spesifikasi produk untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan, sedangkan pengendalian kualitas produksi mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Di sini yaitu ada faktor-faktor dalam menilai kepuasan produksi. Yang kedua yaitu ada aspek-aspek penentuan mutu. Yang ketiga metode pengendalian kualitas. Yang keempat langkah-langkah kualitas produk. Yang terakhir yaitu ada pengujian produksi. Yang pertama ada syarat pengujian, yaitu dinilai dari kriteria yang harus dipenuhi oleh proses produksi. Yang kedua ada peranan pengujian produksi, yaitu pengenalian memiliki peran dalam proses manufaktur dan penghasilan produk berkualitas. Yang ketiga ada kegunaan pengujian produksi. Di sini pengujian produksi ini juga sangat berguna pada suatu perusahaan tersebut sebelum produk tersebut dipasarkan. Yang terakhir yaitu tujuan pengujian produksi, yaitu agar produksi tersebut dihasilkan secara baik dan efektif. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.